Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai harga pokok pesanan sampai pada kartu harga pokok pesanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar secara detail mengenai akuntansi biaya bahan baku. Dua jenis transaksi yang mempengaruhi bahan baku di sini ada pembelian dan penerimaan bahan baku dan juga pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Jadi, dalam suatu perusahaan manufaktur, secara umum ada 3 proses utama. Yang pertama adalah pengadaan bahan, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah proses produksinya. Jadi proses produksi bagaimana barang itu diolah di dalam pabriknya. Yang ketiga adalah setelah barang itu jadi, maka bagaimana proses penjualannya. Nah, yang pertama adalah dari pengadaan bahan bakunya. Di sini berkaitan dengan bahan baku ada 2 jenis transaksi. Jadi ketika kejadiannya akan mempengaruhi bahan baku itu ada 2, yaitu adalah bagaimana transaksi pembeliannya dan penerimaan bahannya, dan juga yang kedua bagaimana barang ini akan dikeluarkan dari gudangnya, yaitu digunakan untuk memproduksi barang. Akuntansi biaya bahan baku di sini secara penjurnalan menggunakan sistem perpetual. Jadi pembelian dan penerimaan bahan baku dicatat dengan mendebit akun persediaan bahan baku. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sistem akuntansi ada perpetual dan periodik. Ketika itu sistemnya perpetual, maka apapun yang berkaitan dengan bahan baku, maka akan menjadi bahan persediaan bahan baku, akan dimasukkan ke dalam persediaan. Nah, yang pertama, ketika ada pembelian atau penerimaan bahan baku, maka kita akan menerima persediaan bahan baku di sisi debit. Kemudian di sisi kredit, kita akan menuliskan hutang dagang ketika dibayarkan secara hutang dan kas ketika dibayarkan secara tunai. Contohnya adalah PT Persada Kria membeli bahan baku senilai 250 juta rupiah secara kredit. Sehingga yang perlu dicatat oleh bagian akuntan adalah persediaan bahan baku senilai 250 juta dan juga hutang dagang senilai 250 juta karena dibelinya secara kredit. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung. Nah, ketika barang sudah dibeli, maka barang tadi atau bahan baku tadi akan masuk ke dalam gudang persediaan bahan baku atau gudang awal, masih barang mentah. Nah, barang mentah ini nantinya akan kita proses, akan kita masukkan ke dalam pabrik atau akan diolah sehingga menjadi barang yang siap untuk dijual. Nah, bagaimana jurnal untuk memindahkan barang baku, barang yang masih mentah, bahan baku tadi ke dalam proses produksi atau ke dalam pabrik. Di sini bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu ada bahan baku langsung dan juga bahan baku tidak langsung. Sehingga pencatatannya pun berbeda dan bagaimana pembebanannya pun akan berbeda. Yang pertama bahan baku langsung. Ketika bahan baku langsung itu dimasukkan ke dalam pabrik untuk diproses, maka jurnal yang harus dibuat adalah debitnya barang dalam proses, kemudian kita akan mengkredit persediaan bahan baku. Contohnya di sini, PT Persada Kria menggunakan bahan baku langsung sebesar 200 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Nah, tadi PT Persada Kria membeli bahan bakunya 250 juta, tapi bahan baku langsung yang akan digunakan untuk produksi hanya sebesar 200 juta, sehingga kita perlu menjurnal biaya barang dalam proses. Ini salah ketik ya, harusnya barang dalam proses senilai 200 juta, kemudian persediaan bahan baku senilai 200 juta.
Selanjutnya, bagaimana kalau bahan baku yang ditransfer ke dalam proses produksi itu adalah bahan baku tidak langsung. Jadi jurnalnya berbeda dengan tadi yang bahan bakunya adalah bahan baku langsung. Ketika bahan bakunya tidak langsung, maka jurnal yang harus dibuat adalah biaya overhead pabrik dan juga persediaan bahan baku. Karena kita tahu dari materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung itu akan menjadi bagian dari overhead pabrik, sehingga ketika mencatat perpindahan bahan baku tidak langsung dari gudang ke pabrik itu akan dituliskan biaya overhead pabrik, bukan barang dalam proses. Nah, contohnya di sini lanjut yang tadi, PT Persada Kria menggunakan bahan baku tidak langsung sebesar 5 juta untuk pengerjaan pesanan. Nah, jurnal yang dibuat adalah biaya overhead pabrik 5 juta, kemudian persediaan bahan bakunya 5 juta juga. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, kalau tadi bahan baku ada dua macam, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, dan kita juga sudah belajar bagaimana cara penjurnalannya. Sekarang kita belajar mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Di sini kita akan mencatat total gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung atau direct labor dan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Jadi sama dengan yang tadi, ada dua pembagian yaitu yang langsung dan juga tidak langsung. Begitu pula tenaga kerja. Alokasinya adalah untuk biaya tenaga kerja langsung akan dibebankan ke akun barang dalam proses. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik. Kita langsung ke contoh. Misalnya di sini PT Persada Kria membayarkan total gaji untuk karyawan pabrik sebesar 25 juta di akhir bulan dengan perincian sebagai berikut. Gaji dan upah tenaga kerja langsungnya totalnya ada 20 juta rupiah. Kemudian gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung ada 5 juta rupiah. Yang pertama kita harus mencatat dulu. Mencatat pengakuan gaji dan upah. Jadi sebelum didistribusikan tentunya kita akan mengakui dulu bahwa kita mempunyai gaji dan upah atau mengadakan tenaga kerja itu dengan ganti ruginya adalah gaji dan upah. Sehingga kita perlu mencatat gaji dan upah di sisi debit, kemudian utang gaji di sisi kredit. Karena pada saat pengakuan ini gaji belum dibayarkan kepada karyawan sehingga masih dalam bentuk hutang gaji. Kemudian selanjutnya baru kita akan mencatat pembayaran gaji dan upah. Nah, ketika gaji dan upah ini dibayarkan, maka kita akan mengakui adanya utang gaji sebesar 25 juta rupiah, kemudian kas di sisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Jurnal selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan upah dan gaji. Jadi upah dan gaji tadi baru kita akui dan juga kita bayarkan. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya ke dalam masing-masing pesanan? Yang akan kita buat jurnalnya adalah sisi debit ada dua akun, yaitu barang dalam proses sebanyak 20 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 5 juta rupiah, sedangkan di sisi kreditnya adalah gaji dan upah sebesar 25 juta rupiah. Jadi hampir sama dengan bahan baku. Untuk yang langsung maka akan dimasukkan ke dalam akun barang dalam proses, sedangkan untuk yang tidak langsung, penggunaan tidak langsung akan dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, itu dia materi yang kedua, part 2. Kita belajar sampai dengan pendistribusian upah dan gaji. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar akuntansi biaya overhead pabrik yang bisa teman-teman saksikan di part ketiga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.